Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Tanjung Balai, Polda Sumatera Utara serahkan kendaraan razia kepada pemiliknya. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP M. Jihad Fajar, memberikan imbauan bagi warga yang kendaraannya diamankan di Polres Tanjung Balai saat razia. Namun bisa silakan datang ke Polres Tanjung Balai dengan membawa bukti pembayaran denda tilang, BPKB dan STNK, dan proses pengambilan tersebut tidak dipungut biaya apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dengan kami AKP Muhammad Jihad Fajar Balman, Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai. Nah, pada siang hari ini saya dengan Pak siapa, Pak? Riono. Pak Riono. Ya, Bapak ada apa? Udah keperluan mengambil kereta, Pak. Ya. Waktu yang hari itu kan karena belum bisa menunjukkan STNK sama BKB-nya. Ya. Jadi sekarang udah kami tunjukkan STNK BKB-nya mau ngambil kereta, Pak. Oh ya, jadi Bapak mau mengambil kereta yang kemarin habis dilaksanakan razia lalu lintas, ya Pak ya? Betul, Pak. Patut diduga ini kan tadinya Bapak tidak bisa menunjukkan STNK dan Iya. BPKB-nya, patut diduga ini motor curian. Iya, ya, Pak. Sekarang Bapak udah bawa ya STNK iya. BPKB-nya. Iya, Gimana Pak kesannya setelah Bapak mengambil ini? Kira-kira dipersulit nggak? Kira-kira mungkin ada biayanya nggak? Nggak ada, Pak, sekali biaya apapun. Dengan pelayanan di Polres ini pun ya cukup. Terima kasih untuk melayani masyarakat, Pak. Ya, jadi begitu. Saya ucapin terima kasih ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi bagi masyarakat yang apabila ada kendaraannya yang kena tilang, belum bisa menunjukkan dokumen, baik itu STNK maupun BPKB, silahkan datang ke Polres Tanjung Balai untuk berkoordinasi dengan Satlantas maupun Satreskrim Polres Tanjung Balai untuk mengambil kendaraannya. Tapi dengan satu syarat, membawa surat-surat kelengkapan administrasinya, STNK dan BPKB. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perjudian online lintas daerah yang beroperasi melalui berbagai situs. Selamat pagi pemirsa dan salam presisi. Sampurasun. Pemirsa, jaringan perjudian online lintas daerah kembali berhasil diungkap aparat kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar sindikat yang beroperasi melalui situs-situs seperti Pilot, MD055 dan MD077 dengan jejak aktivitas hingga keluar. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat dan berujung pada penangkapan 2 tersangka utama di wilayah Tangerang. Dan berikut merupakan informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perjudian online lintas daerah yang beroperasi melalui berbagai situs. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan intensif, tim Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus bergerak di kawasan BSD City Tangerang dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial A. Tersangka diduga kuat bertugas sebagai penyedia dan penyewa rekening bank yang digunakan untuk menampung dana deposit dari situs judi online. Untuk modus operandi, jadi rekan-rekan sekalian, kami telah menangkap 2 terperiksa yang saat ada di belakang kita. Yang pertama dengan inisial JH dan satu lagi berinisial A, ya, JH dan A. Baik, untuk JH ini modus operandinya sebagai pekerja marketing di perjudian online dengan situs Below 4D MJ055. Ya, ini master game online-nya. Ya, dan satu lagi MJ077 master game online. Tugasnya adalah melakukan promosi ya terhadap situs yang dikelola di media sosial dan juga melakukan monitoring perkembangan serta progres dari penyebaran dan kelangsungan aktif tidaknya situs judi online. Nah, di sini dia yang tadi kita foto bersama. Ya. Nah, kemudian pelaku A sebagai pengumpul atau pencari, penyewa dan penjual rekening jasa untuk diberikan kepada saudara JH yang digunakan untuk deposito dalam pengelolaan situs judi yang dimarketingi oleh saudara JH. Undang-undang dan pasal yang kita kenakan
terhadap kedua tersangka ini, yaitu pasal 27 ayat 2, yaitu pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Pasalnya adalah 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana ancaman hukumannya yang saat ini tertera dalam undang-undang itu adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 10 tahun. Barang bukti lain yang diamankan antara lain 1 unit mobil, handphone, kartu ATM, hingga senjata jenis airgun. Sementara dari tersangka A, polisi menyita 27 buku tabungan dan ATM dari berbagai merek yang disewa untuk transaksi perjudian. Kedua tersangka dijerat pasal 27 ayat 2, pasal 45 ayat 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Dengan terbongkarnya jaringan ini, Polda Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya dalam menangani kejahatan cyber, terutama perjudian online yang kian meresahkan masyarakat. Proses penyidikan terhadap kedua tersangka masih terus dikembangkan guna mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam sindikat. Dari Bandung, saya Bribka Fikri di Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Poli TV dan salam presisi. Pemirsa, Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlur Rahman menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila dengan mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya yang digelar secara khidmat pada Minggu pagi 1 Juni 2025 bertempat di alun-alun Kabupaten Blitar. Upacara ini juga dihadiri oleh Bupati Blitar Rianto dan Wakil Bupati Blitar Beki Herdihansyah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan dan para pemuda. Dalam momen bersejarah ini pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan jati diri bangsa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, melainkan momentum reflektif untuk mempererat persatuan, membangun kesadaran kolektif, serta memperkuat ideologi kebangsaan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Dari tim Humas Polres Blitar Polda Jawa Timur melaporkan untuk Poli TV. Pemirsa, Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo menunjukkan komitmen kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Curhat. Tidak hanya hadir untuk melaksanakan ibadah bersama, ia juga turun langsung menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga secara terbuka. Dalam kegiatan tersebut, warga diajak berbicara terbuka, mulai dari kekhawatiran warga terhadap praktik judi online, premanisme, hingga pentingnya menjaga keluarga dari pengaruh negatif lingkungan. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat. Masyarakat diajak untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Selain itu, Kapolres mendorong agar warga kembali mengaktifkan pos keamanan lingkungan atau pos kamling sebagai langkah preventif. Ia menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk saling menjaga serta tidak ragu melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak berwajib. Melalui program Jumat Curhat, Polres Langkat berupaya membangun kedekatan dan kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Pemirsa, Polda Riau berhasil mengungkap 23 kasus premanisme dalam kurun waktu 2 pekan. Sebanyak 54 pelaku diamankan. Para pelaku melakukan aksi premanisme di sejumlah daerah di Provinsi Riau, diantaranya wilayah hukum Polresta Pekanbaru, Polres Siak, Polres Kampar, dan Polres Pelalawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers kasus pengungkapan premanisme di wilayah hukum Polda Riau dan Polresta jajaran Tim Raga Polda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Polda Riau berhasil mengungkap 23 kasus premanisme dalam kurun waktu 2 pekan. Sebanyak 54 pelaku diamankan. Para pelaku melakukan aksi premanisme di sejumlah daerah di Provinsi Riau, di antaranya wilayah hukum Polresta Pekanbaru, Polres Siak, Polres Kampar, dan Polres Pelalawan. Tim Raga Anti Geng dan Anarkisme Polda Riau tidak hanya menitik beratkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif yang terus dilakukan personel di lapangan. Mengungkap kasus di jumlah laporan polisi yang diterima Polda Riau jajaran ada 43 kasus, di mana tersangka 54 orang. Yang kami hadirkan saat ini dari Polresta Pekanbaru, kemudian Siak, Pelalawan, dan Kampar. Sisanya ada di masing-masing Polres. Berikut juga dengan barang bukti. Yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan, ini ada 9 kasus. Kemudian pencurian kendaraan bermotor, ini 1 kasus. Kemudian pemerasan 3 kasus, pengancaman 5 kasus, kemudian pengeroyokan 5 kasus, penganiayaan 10 kasus, pengerusakan 1 kasus, perbuatan yang tidak menyenangkan, ini ada 2 kasus. Berbagai jenis tindakan kriminal yang tergolong premanisme berhasil diungkap, antara lain pemerasan 3 kasus, pengancaman 5 kasus, pengeroyokan 2 kasus, penganiayaan 10 kasus, perbuatan tidak menyenangkan 2 kasus, dan premanisme kendaraan bermotor 1 kasus. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan menambahkan, seluruh pelaku kini menjalani proses hukum di berbagai Polres di Riau, termasuk di wilayah ibu kota provinsi. Adapun jenis-jenis kejahatan tadi sudah disampaikan, pemerasan yang berkaitan dengan premanisme. Sekali lagi ditekankan kepada para kelompok-kelompok masyarakat ataupun kepada masyarakat yang berbuat tindakan kejahatan, pelanggaran hukum yang berbau premanisme, sekecil apapun, dimanapun akan kita lakukan penindakan. Tidak ada boleh masyarakat Riau terganggu, terancam terkait dengan gangguan kamtipmas yang ditimbulkan oleh para premanisme. Ya, kita akan tindak, kita akan sikat dimanapun, kapanpun itu. Tidak boleh ada premanisme di wilayah Polda Riau. Di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda, apabila masih ada para premanisme, tim raga sudah disiapkan. Kita akan tindak tegas, setegas-tegasnya berdasarkan aturan undang-undang. Apabila melakukan perlawanan, kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur. Operasi ini merupakan hasil sinergi antara Polda Riau dan unsur TNI, baik dari POM TNI Angkatan Darat maupun POM TNI Angkatan Udara, yang aktif mendukung pemberantasan kejahatan jalanan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Polda Riau. Saya Bribda Zaskia melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtipmas bersama warga RW 009 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dalam suasana santai namun penuh makna tersebut, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP James H. Hutajulu berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan, masukan, serta informasi seputar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat. Berbagai isu strategis turut menjadi pembahasan, seperti maraknya tawuran remaja,
penyalahgunaan narkoba, aksi pencurian kendaraan bermotor, hingga praktik premanisme. Melalui forum ini, Wakapolres menegaskan komitmen jajaran Polres Metro Jakarta Utara untuk merespon setiap laporan masyarakat secara cepat, profesional, dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan menjaga stabilitas lingkungan. Kegiatan Ngopi Kamtibmas ini mendapat sambutan positif dari warga yang merasa diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sekaligus memperkuat hubungan emosional antara aparat keamanan dan masyarakat. Pemirsa, Kepolisian Resor Nias bergerak cepat menanggapi laporan pengancaman yang masuk melalui layanan darurat 110 pada Sabtu malam sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut disampaikan oleh seorang warga berinisial FM yang mengaku menjadi korban pengancaman dengan senjata tajam di wilayah Desa Faiku, Kecamatan Gunung Sitoli, Selatan Kota Gunung Sitoli. Menindaklanjuti laporan tersebut, operator layanan 110 segera meneruskan informasi kepada petugas piket SPKT dan unit terkait di Polres Nias. Tim gabungan pun segera menuju lokasi kejadian berdasarkan titik koordinat yang dikirimkan oleh pelapor. Setibanya di lokasi, petugas langsung berkoordinasi dengan pelapor dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan dalam aksi pengancaman. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Nias untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Nias AKBP Revi Nurvelani menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses laporan resmi dari korban. Kasus tersebut akan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Seluruh rangkaian penanganan di lokasi berlangsung dalam kondisi aman dan terkendali. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan 110 sebagai sarana pelaporan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang siap siaga selama 24 jam. Dari Humas Polres Nias melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.